Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Oh Yesus namanya. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai kemenangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami tidak perlu takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Tuhan kami yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Thank you Lord. Saudara, sedikit kesaksian dari saya. Maret 2015, tepat 10 tahun yang lalu, itu pertama kalinya saya menginjakkan kaki di gereja ini. Saya datang bukan karena kemauan saya, tapi karena saya dipaksa. Pada saat itu, saya masih membenci Tuhan saya. Saya masih mengolok-olok Tuhan saya malu mengakui kepercayaan saya, dan saya malu mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya. Tapi dengan kasih dan anugerah Tuhan, akhir tahun 2015 saya diselamatkan dan saya menerima hidup baru, mengalami perjumpaan langsung dengan Roh Kudus, dan pada saat itu hidup saya berubah 180 derajat. Dan yang
saya pelajari, yang saya disadarkan pada saat itu, betapa baiknya Tuhan kepada saya, betapa sayangnya Tuhan pada hidup saya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Bapa di sorga pada saat itu akan perlakuan saya. Bagaimana perasaan seorang Bapa ketika anaknya malu mengakui bapaknya, ketika anaknya lari dari bapaknya, ketika anaknya mengolok-olok bapaknya, ketika anaknya membenci bapaknya. Bagaimana perasaan Bapa pada saat itu. Dan itu yang saya lakukan. Tapi atas semua perlakuan saya itu, atas semua dosa saya itu, Tuhan tidak meninggalkan saya, tapi malah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menyelamatkan saya sehingga saya bisa berdiri di tempat ini untuk melayani Tuhan. Saya tetap diakui sebagai anaknya, dan Anda pun sama. Karena itu saudara, saya bertanya, apa yang telah Anda lakukan pada Tuhan selama ini? Apa yang telah Anda katakan kepada Bapa selama ini? Dosa apa yang telah Anda lakukan selama ini? Apakah Bapa pernah meninggalkan Anda? Jangan sia-siakan darah dan kematian Yesus. Jangan sia-siakan hidup baru yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di
salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oh, thank you, Jesus, for your blood, for your life. Oh, thank you, Lord. We praise you, Lord. Only to your name. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli akan kami. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa di dalam hadirat Tuhan. Silahkan duduk. Saya berdoa supaya hari ini Anda mengalami Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Berapa banyak Anda yang mau mengalami seperti itu? Saya akan bacakan dari buku Lukas. Di dalam buku Lukas di sini ada cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit. Hari yang ketiga di situ setelah ada wanita-wanita yang ke kubur dan bertemu dengan malaikat dan menyaksikan bahwa kubur kosong, dan wanita-wanita ini memberikan kesaksian kepada murid-murid, tapi murid-murid banyak yang gak percaya. Di dalam buku Lukas pasal yang ke-24 di situ ada cerita mengenai ada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dan mereka lagi omong-omong dan mereka bilang begini, ini sudah hari ketiga ya, sudah hari ketiga kita dengar kok ada kebangkitan, tapi kita kok belum tahu, belum ketemu. Dan di perjalanan itu saudara, di perjalanan itu Tuhan Yesus itu muncul di tengah-tengah mereka dan mereka nggak mengenali Dia. Jadi saya melihat di sini saudara, Tuhan Yesus bisa hadir di dalam kehidupan kita dalam berbagai rupa dan mungkin kita nggak bisa mengenali Dia. Sama seperti di dalam konteks ini, kedua murid itu salah satunya disebutkan namanya itu Kleopas, dia nggak kenal. Jadi Yesus tanya sama mereka, apa sih yang sedang kamu bicarakan? Lalu mereka ini ngomong begini, kalian nggak tahu, Anda nggak tahu siapa sih, apa yang terjadi saat ini di Yerusalem? Rasanya Anda satu-satunya orang yang nggak tahu. Padahal yang lagi dibicarakan itu ya Yesus sendiri. Nah ini yang terjadi saudara. Ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya begini, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus masuk untuk tinggal bersama-sama dengan mereka berarti Yesus diundang masuk. Betul saudara? Yesus diundang masuk. Jadi kedua orang ini adalah tuan rumahnya atau hostnya ya. Tuan rumah mengundang Yesus masuk. Kemudian ayat yang berikutnya, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara bisa melihat di sini ternyata ada pergantian peranan di sini. Sebetulnya yang memberikan makan, yang membagikan itu sebetulnya adalah tuan rumah, betul? Tapi di sini nggak begitu, saudara. Setelah dia duduk, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jadi peranan yang pertama itu saya melihat Kleopas dan murid satu lagi itu mengundang Yesus. Saya berdoa supaya hari ini Anda, semua Anda mengundang Yesus. Bukan hanya Anda yang belum mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau sekalipun Anda sudah berapa tahun menjadi pengikut Kristus, saya berdoa supaya dalam perjamuan kudus hari ini Anda mengalami Yesus. Anda mengalami penyingkapan yang lebih dalam lagi yang seperti belum pernah Anda alami sebelumnya. Karena apa? Karena di sini dituliskan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jadi waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, saat ini
kita undang bukan hanya kita mengundang Yesus, tapi Yesus menjadi tuan rumah di dalam gereja kita, di dalam keluarga Anda, di dalam hidup Anda. Dia menjadi tuan di dalam rumah ini. Are you with me? Dan pada saat itu mata kita akan terbuka. Pada saat ini saya berdoa mata kita akan terbuka dan kita akan mengenal Dia. Kleopas bukannya nggak kenal Yesus loh. Kalau Anda selidiki lebih dalam lagi, ternyata dia itu adalah pamannya secara jasmani ya. Dan murid yang kedua itu sebetulnya adalah istrinya Kleopas. Jadi dua-duanya sebetulnya bukan orang yang nggak pernah mengenal Yesus. Tapi waktu Yesus bangkit, seringkali Yesus menampakkan diri dalam rupa yang berbeda. Hari ini undang Yesus. Dan waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, ingat, Dia yang menjadi tuan rumah. Mari kita bangkit berdiri. Saya tadi katakan, saudara, pertama mengundang Yesus. Jika ada saudara di sini yang belum mengundang Yesus, undang Dia saat ini. Dan saya mau beri kesempatan, barangkali ada yang hadir di sini atau yang join online, Anda bisa angkat tangan. Kalau yang join online bisa telepon di nomor yang tertera. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami angkat roti ini yang melambangkan tubuh dari Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kami supaya kami tidak terpecah belah, tapi kami supaya menjadi satu. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang menjadi tuan atas gereja kami, atas rumah kami, atas hidup kami. Kami ambil bagian di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan. Kami angkat cawan ini, cup ini. Kami ambil bagian di dalam jus, dalam anggur ini yang melambangkan darah Kristus. Kami sambut dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum. Kalau saudara baca konteksnya di situ, segera setelah mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu, nggak dikatakan perjamuan kudus, waktu Yesus memecah-mecahkan dan bagikan kepada murid-muridnya, Yesus segera lenyap dan murid-muridnya bilang begini, bukankah waktu kita mendengar Dia bicara hati kita berdebar-debar? Saya berdoa hari ini nggak sekedar perjamuan kudus biasa, Anda mengalami Tuhan lebih dalam. Amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kanan kiri. God bless you, selamat hari Minggu, Tuhan luar biasa.
God is good, God is good. Selamat datang, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang luar biasa, setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin saudara. Kalau Anda hadir pertama kali, saya mengundang Anda untuk bisa mengisi kartu Connect yang disediakan oleh Asher. Dan Anda bisa mengisinya juga di iPad di depan. Puji Tuhan, hari ini saudara adalah hari yang ke-8 kita berdoa dan berpuasa. How you doing? Saudara, saya berdoa supaya waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita betul-betul lebih mengenal Tuhan lagi. Dan kalau saudara ada yang belum dapat renungan hariannya, di lobi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga Anda bisa scan di QR code di belakang di layar saya ini. Anda bisa pilih supaya Anda bisa mengikutinya. Puji Tuhan. Saudara, saat ini kita akan membawa perpuluhan dan menanam benih. Katakan menanam benih. Benih bahasa Inggrisnya apa saudara? Seed. Dan di dalam spring season ini, kalau saya bisa katakan, bagaimana kalau kita melakukan menanam benih spring seed. Amin. Spring seed. Benih di masa spring itu apa bahasa Indonesianya ya? Musim semi, musim berbunga, musim berbuah. Amin, amin, amin. Saya ingin memberikan update kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai kita punya pledge. Sejauh ini saudara sudah terkumpul 1.269.303 dolar 17 sen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu adalah pledge atau janji iman yang saudara sudah ambil bagian, dan saya berterima kasih kepada semua Anda yang mengambil bagian. Dan saat ini saya ingin memberikan update yang sebetulnya update ini adalah biaya yang di luar dugaan kami, saudara. Di luar dugaan, sehingga biayanya itu membengkak, saudara. Biayanya membengkak dari sekitar 7 juta sampai bertambah lagi, saudara. Karena apa? Coba saya jelaskan ya, saudara. Tadinya itu kita ada transformer itu adalah box yang warna hijau yang untuk mengatur pendistribution listrik. Itu tadinya nggak perlu dipindah, bisa ada di depannya training center yang kita lagi bangun ini. Ternyata Edison merubah para peraturannya, harus dipindah ke seberang jalan. Dan untuk merubah itu saudara, biayanya 182.780. Semuanya termasuk digali, termasuk mesti pasang beton semuanya. Dan saudara tahu bahwa, tahukah saudara, masih ingat apa enggak waktu kita mulai membangun training center ini, kan kita gali-gali fondasi. Saya pernah katakan, jokingly saya katakan, wah ini seperti mini Grand Canyon ini di sebelah. Dalamnya bukan main. Itu saudara harus digali sampai ketemu namanya itu bedrock, sampai ketemu native soil. Itu biayanya $69.000, saudara. Dan tanahnya itu waktu diangkat, waktu digali itu kan harus dipindah. Anda masih ingat apa enggak? Itu 2 parking lot di belakang itu, wah jadi timbunan seperti gunung. Karena apa saudara? Waktu tanah itu digali, waktu dipindah itu lebih banyak daripada waktu dipadatkan di bawah. Sebelum saya lanjut saudara, kira-kira kita bisa senyum apa enggak? Kita bisa senang apa enggak? Sekarang ini kita lihat kok enak sekali suasananya. Amin saudara. Berapa banyak yang bisa mengucap syukur untuk itu saudara. Bukan hanya tempat parkirnya, pohon-pohonnya, semak durinya sudah enggak ada lagi saudara. Dan enggak lama lagi saudara akan banyak bunga-bunga saudara.
Jadi bukannya training center yang disiapkan, tapi juga sekitarnya ya, parking lot semuanya nice sekali. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan saudara. Dan tadi saya katakan waktu digali-gali itu dan kita perlu buang tanah yang lebihnya itu ya saudara. Tahu nggak saudara, biaya membuang tanah itu ya $141.590. 141.000 saudara. Coba tarik nafas. Untuk buang tanah 141. Oh Tuhan. Nah, untuk itu saudara, sebelum itu lagi saudara, untuk supaya building ini dan building yang baru itu secure, itu perlu ditanam tiang pancang. Tiang pancang 12 tiang pancang yang dalamnya 25 feet. Supaya mantap betul saudara, supaya nggak goncang kalau ada earthquake. Dan juga karena kita ini lokasinya di hill ya, di bukit. Untuk bangun itu, untuk menaruh tiang pancang itu $141.925. Semua yang saya sebutkan ini sebetulnya nggak kelihatan. Sekarang udah kelihatan. Ini biaya-biaya yang nggak kelihatan. Biaya-biaya untuk gali, biaya-biaya untuk membangun fondasi, biaya-biaya untuk membangun tiang pancang. Karena itu saudara, di dalam Tuhan fondasi itu juga penting. Nangkep ya? Kalau kita ingin membangun yang tinggi, fondasinya mesti kuat. Fondasinya firman Tuhan saudara. Dan saudara, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki juga di building kita yang sekarang ini. Loh, apa hubungannya sama building yang baru? Tahu nggak saudara? Requirement-nya ialah karena jarak building ini dan training center itu nggak begitu jauh ya. Di tembok yang sisi sebelah sini ini harus diganti dengan tembok yang fire ratingnya khusus. Dan itu nggak murah saudara. Kalau saudara ingat dulunya ada jendela di sini ya, kecil gitu ya, itu harus ditutup. Dan bukan hanya harus ditutup, itu harus diganti temboknya semua. Fire rating yang khusus itu biayanya $116.265. Saudara, totalnya kira-kira 681.000 lebih saudara. Ini baru yang saya sampaikan, baru sebagian. I think it's okay untuk kita tarik napas lagi. Bayangin saudara kalau mendadakan harus keluar biaya yang tidak terduga saudara. Siapa yang hari ini datang pagi Anda dapat kesempatan untuk parkir di parking lot E? Oke. Bagus apa enggak parking lot E-nya saudara? Bagus ya saudara. Itu sebetulnya bukan karena untuk bagus-bagusan, tapi karena requirement. Kita ada perubahan parkirnya, nggak bisa lagi parkir di sini untuk yang ADA atau American Disability Act atau parking buat disable yang tadinya di depan sebelah kanan sini. Masih ingat saudara? Sekarang ditutup dengan bike rack dan harus dipindah ke sana karena menurut peraturan itu angle-nya, sudutnya itu lebih dari 2 derajat, jadi nggak boleh saudara. Jadi harus dipindah, harus membangun parking lot buat ADA untuk handicap parking itu di sebelah sana dan jumlahnya nggak bisa hanya 2, tapi harus 6. Jadi harus membangun di sebelah sana, makanya harus digali. Dan untuk menggali itu kita pikir hanya bisa berganti aspalnya aja. Tapi ternyata aspalnya yang orisinilnya dulu itu cuman kurang dari 1,5 inci. Sedangkan requirement-nya itu 4 inci, saudara. Jadi harus diaspal. Nah, kita aspal seperlunya aja, katakan seperlunya. Sisanya ya 65%, 70%-nya itu kita nyicil-nyicil aja lah. Tapi ternyata saudara, itu banyak crack. Cracknya tuh ada yang sebesar begini, dan untuk di seal itu biayanya 10.000. Dan untuk parking lot yang buat handicap itu aja 9.000. Dan
karena parking lot yang lama itu aspalnya itu tua ya saudara. Jadi rapuh ya. Jadi kalau mobil buat nuang aspal itu lewat ya, truk itu crack sini, crack sana. Waduh, Pastor Him telepon saya, ini gimana ini ya? 30.000 ini. Tapi kalau nggak dilakukan sekarang, yang kita kerjain yang 10.000 itu akan wasted, sia-sia. Saya cuman bisa narik nafas lagi. Ya gimana ya? Nah Tuhan cukupilah, saya bilang katanya. Jadi ini loh saudara, sharing aja sama saudara. Nah saya diingatkan hal ini, saya diingatkan firman Tuhan mengenai 5 roti dan 2 ikan. Are you with me? Di tengah-tengah banyaknya kebutuhan yang luar biasa, orang-orang pada saat itu dalam cerita itu orang sudah kelaparan 3 hari gak makan. Dan Yesus kasih perintah kepada murid-muridnya, kamu yang memberi mereka makan. Gak ada, ini uangnya gak cukup. Rupanya dari dulu sampai sekarang itu kita perlu bergantung sama Tuhan. Dari dulu sampai sekarang kira-kira ceritanya kok mirip-mirip ya. Gak cukup. Apa artinya 5 roti 2 ikan? Gak cukup gitu ya. Tapi Yesus bilang bawa ke sini, bawa ke sini. Waktu dibawa ke Yesus, katakan dibawa ke Yesus. Di konteks itu dituliskan dia angkat 5 roti dan 2 ikan itu. Di dalam terjemahan biasanya dituliskan dia menengadah ke langit, tapi sebetulnya dia bukan hanya menengadah ke langit, tapi dia angkat 5 roti dan 2 ikan itu. Kira-kira Anda kan tahu ceritanya kebanyakan ya. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Tapi pertanyaannya, kenapa dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu? Kenapa diangkat? Yang pertama, katakan yang pertama. Yesus mau membawa murid-muridnya untuk melihat lebih tinggi daripada keadaan yang ada pada saat itu. Supaya mereka itu diangkat, elevasi sudut pandang mereka itu diangkat lebih tinggi. Yang kedua, katakan yang kedua. Supaya mereka itu fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, katakan yang ketiga. Yang ketiga, supaya orang-orang banyak itu fokusnya berbeda. Coba bayangkan saudara, kira-kira ada maksudnya apa enggak? Kenapa Yesus katakan suruh mereka duduk? Jadi waktu suruh mereka duduk, semuanya 50 orang, waktu mereka semua duduk, Yesus kelihatan lebih lagi apa enggak saudara? Oh ya, kelihatan lebih lagi. Jadi waktu Yesus melakukan semuanya ini, yang pertama murid-muridnya itu diangkat lebih tinggi daripada sekedar 681.000 lebih. Halo? Lebih dari sekedar 181.000 buat transformer, 30.000 di sini, 9.000 di sana. Lebih daripada itu kita fokus kepada Tuhan. Amin saudara. Dan yang berikutnya, fokus kita berbeda. Fokus orang banyak berbeda. Dan saya percaya kita bisa kira-kira seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Kita bisa ngomong begini kira-kira. Saya nggak punya gitu banyak sih ya. Tapi yang saya percaya ialah saya mau menaruh harap saya dan percaya saya kepada Tuhan. Seberapa banyak pun yang saya berikan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan bisa memultiplikasikan
Tuhan bisa memberkati kita semua. Amin, saudara. Bukankah di tengah-tengah COVID, waktu itu ada saudara-saudara yang dikeluarkan dari pekerjaan atau di PHK. Tapi 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun selama COVID itu, bukankah ada saudara-saudara yang tadinya nggak punya rumah, justru beli rumah? Halo? Saya percaya Tuhan akan putar balikan. Dengan semua kesetiaan yang Anda sudah lakukan, Tuhan akan berkati Anda berlipat kali ganda. Bahkan minggu yang lalu kita ada home buying seminar. Siapa yang hadir di home buying seminar itu minggu yang lalu? Luar biasa bagus sekali, saudara. Dan kami berdoa supaya apapun yang terjadi, biarpun tarif naik, saudara, Tuhan kita lebih ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dulu ya, doa ya. Tuhan, saat ini kami menengadah ke langit ya Tuhan. Percaya bahwa Engkau yang memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan menyelesaikannya, Engkau akan memakai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Ini pemberian kami membawa offering kami, persembahan khusus kami berikan, dan kami membawa perpuluhan kami ke dalam rumah Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berseru dengan keras, amin. Amin. Anda bisa memberi online atau teks. Anda bisa teks ke nomor 415-723-2715 atau Zelle atau cek, atau bisa berikan di kotak persembahan di depan. God bless you. Saat ini kita akan menyaksikan announcement di video. Bisa tunggu sebentar. And karena masih ada yang jalan ke depan memberikan persembahan. God bless you. Oh, praise the Lord. Thank you, Hari. Video bisa dimainkan? Oke. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Tom Lai. Yes. Hello City Blessing family, my name is Garrett, back with your Sunday announcement. We have a few things on the list, so welcome to church. And of course, we want to give a special welcome to all of you who are here for the very first time. Welcome to City Blessing Church. Now, first on the list, we want to thank all of you who was able to make it to Home Buying 101 last week with Sono. We believe that it wasn't just informational, but we believe mindsets are being transformed, and we are prayerfully declaring that there will be a new influx of homeowners in the upcoming months and years to come. So thank you, Pastor James and his team, for putting it all together. Welcome to Home Buying 101. Remind me of Carolina pine trees. Baby, can I pass me? I feel my heart First time doing something like this. raging like a river out in West Virginia. I wanna be with you wherever you are. And we don't need to leave this town. And next, as we head into Good Friday and Resurrection Sunday, this month we want to remind everyone that we are in a 21 prayer and fasting journey as a church. Set aside time daily for prayer and scripture reflection using the 21-day devotional guide. Now, the full information about prayer and fasting can be found at cityblessing.org/events. Let's hold on to the promise of 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. And speaking of Good Friday and Resurrection Sunday, please save the date for our Good Friday service on April 18th at 8 p.m. Now, if you're part of the Colton campus, you'll be gathering in Colton, and if you're part of Walnut, you'll be gathering here in Walnut. Then on Resurrection Sunday, we'll celebrate together. The Walnut campus will meet in regular service times,
and Colton will hold a special sunrise service at 6 a.m. and all services followed by special refreshments after service. Now invite your loved ones, your neighbors, anyone you'd like to join. We hope to see all of you there. And last but not least, mark your calendars for our upcoming Bible study series starting on May 5th, continuing on May 12th and 19th. If you've never joined a Bible study group before, it's okay. This is a great opportunity to jump in. We'll be exploring the Word through personal study, community discussions, and teaching with notes. Registration opens today, so visit cityofblessing.org/events to sign up. We'd love to have you be part of it all. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Have an awesome and great Sunday, and let's get our hearts ready to hear the Word of God this morning. Saudara, tahu saudara apa yang barusan kita dengar? Tuhan sudah persiapkan setiap daripada kita semua, saudara. Katakan, we are prepared. Oh ya saudara, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau minta Roh Kudus bekerja, berdaulat, memberikan satu pewahyuan yang lebih dalam lagi, apa yang akan dibicarakan. Karena saya percaya setiap hari Tuhan mau bicara kepada setiap daripada kita. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau tempatkan kami hari ini di gedung ini maupun yang menyaksikan online. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu mau bicara kepada anak-anaknya. Mau memberikan pewahyuan, mau memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Karena itu kami minta Roh Kudus Engkau urapi setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan. Bahkan setiap telinga yang mendengar Engkau urapi Tuhan. Biarkan kami semua termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Menerima apa yang Roh Kudus berikan kepada setiap daripada kami. Supaya kami mempunyai perspektif yang berbeda, pengertian yang berbeda, dan kami pulang dengan satu pengharapan, satu keyakinan, satu confident bahwa Tuhan akan memampukan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Dan kami minta Roh Kudus terus bekerja atas setiap daripada kami. Bahkan pada saat ini Roh Kudus berkaryalah. Lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Katakan apa yang ingin Kau katakan. Karena ini adalah acaramu. Kami submit kepada Engkau. Dan Engkau akan berkarya. Mempunyai satu kebebasan di dalam menjamah, menyatakan, mewahyukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara ketahui bahwa gereja kita ini adalah gereja yang dimana kita bisa melihat ya saudara ya. Saya percaya waktu kita membagikan firman bulan demi bulan, saudara pelajarin lah. Jangan hanya sekedar fokusnya ini, pelajari saudara. Saya pelajari saudara. Saya pelajari, saya renungkan, dan saya doakan, saya baca lagi firman-Nya. Nah saudara, saya akan sebelum memasuki fokus daripada bulan April ini, saya akan bawa saudara balik untuk saudara lebih mengerti lagi apa yang dicanangkan, apa yang diberikan kepada jemaat dari gereja kita ini ya saudara ya. Seperti saudara lihat di layar, tema tahun 2025 adalah Arise and Build. Nah ini saudara ya, tema 2025 Arise and Build, dalam bahasa Indonesianya bangkit dan bangun, bangkit dan bangun. Nah saudara, waktu kita mendengar apa yang Pastor Paul bagikan mengenai training center, mungkin kita ngambil napas ya, saya tadi juga mengambil napas 3 kali.
Tetapi saudara jangan putus asa. Waktu tema ini dicanangkan, waktu tema ini dideklarasikan kepada semua jemaat di City Blessing, saudara tahu firman-Nya saudara, firman-Nya ini luar biasa sekali saudara. Nah saudara, minggu lalu saya belajar dari Pastor Dion, bagaimana supaya keynote-nya ini ya saudara, slide-nya ini bisa langsung keluar gitu saudara, dilihat saudara ya. Saya belajar nih saudara. Belajar. Nah saudara, di firman-Nya di Nehemia 2:20 mengatakan demikian saudara. Aku menjawab, Allah penguasa di surga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Amin, berhasil. Berarti apa saudara? Apa yang kita kerjakan, baik yang kita membangun training center, baik saudara semua yang ada di sini maupun yang online, segala pekerjaan saudara, Tuhan akan membuat berhasil. Nah saudara, ini luar biasa sekali. Saya ingin masukkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya begini saudara. So I answered them and said to them, God of heaven, Tuhan kita ya, Himself, Dia sendiri will prosper us. Therefore, we, His servant, will arise and build. Saya percaya bukan secara kebetulan kita membangun saudara. Dan mempunyai tema ini saudara, kita semua akan bisa mengalami. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan melakukan. Nah saudara, kata prosper. Katakan kata prosper. Kata prosper ini ternyata pengertiannya itu luar biasa sekali saudara. Nah saudara, kata prosper ini saudara, dari bahasa aslinya artinya sukses, berhasil, advance, maju, thrive, berkembang pesat. Berarti apa saudara? Tuhan mau melakukan perkara ini saudara. Tuhan mau saudara berhasil. Tuhan mau saudara maju. Tuhan mau saudara juga berkembang pesat saudara. Tidak hanya begini-begini saja atau terima nasib. Tapi Tuhan akan membawa saudara untuk going to up, naik saudara. Jadi apa yang dikatakan, apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Apa yang saudara kerjakan, saudara akan maju. Saudara, apa yang saudara kerjakan, saudara akan berkembang pesat. Artinya saudara tidak hanya begini-begini aja, saudara akan berkembang pesat. Dan saudara tahu Tuhan akan melakukan ini. Tahun 2025 ini saudara, Tuhan sudah membuka nih semuanya ini saudara. Memberikan satu confidence, memberikan satu pengharapan, memberikan satu gerakan di hati kita untuk maju saudara. Paling penting perspektif kita harus berubah saudara. Kita mendengar training center dengan biaya, perspektif kita berubah saudara. Kita akan berhasil. Saudara akan menjadi bagian yang membuat apa yang Tuhan kerjakan di training center berhasil. Amin saudara. Jadi kita semua harus mengikuti apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ini dari tema saudara. Berarti apa? Dalam 1 tahun ini dengan tema ini saudara akan melihat. Saudara akan melihat siapa dari teman-teman saudara perubahannya saudara. Dan melihat keberhasilannya. Dan kuncinya nih saudara ya. Saudara harus perhatikan. Saudara harus renungkan. Fokus tiap bulannya saudara. Nah saya akan membawa saudara 4 bulan terakhir ini saudara. Kenapa kita memakai fokus khotbah itu? Saudara tahu di bulan Desember 2024 fokusnya apa saudara? Purpose in life. Dengan hidup dengan tujuan. Nah saudara, saya percaya di dalam setiap daripada kita,
Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memisahkan kita. Karena apa? Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Nah, di dalam for purpose in life ini, hidup dengan tujuan ini, sebenarnya saudara, kita ini mau apa saudara? Mau meletakkan fondasi atau dasar dengan membantu saudara semua ini memahami panggilan Tuhan. Jadi saudara, tidak lagi saudara datang hanya ke gereja, atau tidak lagi saudara bergereja di City Blessing hanya attend menghadiri hari Minggu, kebaktian hari Minggu. Tidak saudara, saudara dibawa ke sini supaya saudara mengenal apa tujuan hidup Anda di dalam Tuhan. Karena setiap daripada kita, saya percaya Tuhan mempunyai tujuan. Amin saudara. Nah, yang di Januari 2025, saudara masih ingat Januari 2025 apa yang menjadi fokus daripada khotbah kita semua saudara? Masih pada ingat semua saudara? Hah? Nggak ingat? Nggak apa-apa saudara, karena saya tulis di sini saudara. Nah, 2025, pursuing your dream, mengejar impian Anda. Nah saudara harus mengerti saudara, dari purpose in life, pursuing your dream. Jadi lebih mengerti lagi saudara, lebih jelas lagi tujuan hidup kita ini. Karena apa? Tuhan memberikan impian kepada kita. Nah di sini dengan pursuing your dream ini saudara, tujuannya ini untuk mendorong membawa jemaat untuk mengambil tindakan yang didorong oleh iman saudara. Jadi saudara tahu kalau saudara pelajari ini koneksinya ya saudara. Saudara melihat koneksinya ini luar biasa lagi, perspektifnya ini ya. Jadi waktu saudara tahu, wah kalau Tuhan memberikan impian kepada saudara, memberikan satu dream, saudara harus berani melangkah. Tuhan itu sebenarnya luar biasa sekali. Dan saya percaya waktu saya berdoa persiapkan firman ini saudara, Tuhan akan membawa saudara untuk mengalami. Seperti apa yang Pastor Paul katakan, saudara akan mengalami Tuhan. Saudara akan mengalami Tuhan. Nah saudara harus terus melihat bagaimana caranya Tuhan. Ini adalah salah satu di mana Tuhan mempersiapkan setiap daripada kita semua saudara. Nah Februari 2025, masih ingat saudara, Februari 2025 apa saudara? Nah ini semua ingat ya, karena the great and effective door, pintu yang besar dan efektif. Nah pintu yang besar dan efektif ini saudara, kalau kita lihat apa sih kalau saya pelajari, justru di dalam tema ini ya, fokus ini menggaris besari kalau Tuhan membuka mungkin ada tantangan, pasti ada tantangan, membahas tantangan dan juga ada peluang yang timbul saat melangkah ke dalam rencana Tuhan. Jadi kita dalam melangkah rencana Tuhan. Jadi dalam 3 bulan terakhir itu benar-benar saudara dipersiapkan, saudara dilengkapi, saudara dibawa ini untuk apa? Supaya apa yang Tuhan sudah buka, apa yang Tuhan sudah persiapkan, saudara bisa mengalami. Saya akan memberikan contoh, itu apa? Automatic sliding door. Automatic sliding door itu seperti Tuhan membuka pintu ya, sliding door. Tetapi saudara mungkin nggak melihat pintu itu terbuka. Saudara mungkin nggak melihat pintu itu terbuka. Tapi waktu saudara melangkah step pertama, pintu itu terbuka. Nah, kuncinya berani nggak Anda melangkah pertama itu? Tuhan sudah buka. Melangkah saudara, baru berterbuka. Bukan jadi diberikan dulu baru Anda melangkah. Enggak saudara. Tuhan mau melihat iman kita. Berani nggak kita melangkah? Berani nggak melangkah? Pintu terbuka. Walaupun banyak tantangan, tapi kita tahu peluang itu udah terbuka. Tuhan membuka. Saya amazing sekali dengan apa yang kita lakukan di gereja kita ini. Di tengah-tengah zaman COVID, baru COVID selesai, ekonomi juga masih, kita bangun training center. Itu namanya melangkah, saudara. Pastor Paul. Saya pernah ngomong sama Pastor Paul, kalau kita ngelihat itu bagus ya, tapi kalau kita lihat, wah,
Ini benar-benar iman, bukan lagi kita karena kita mampu, karena iman ini saudara melangkah. Nah saudara, setelah itu semuanya kita dipersiapkan, kita melangkah dengan iman. Di bulan lalu ini Maret kita prayer and fasting, berdoa dan berpuasa. Nah saudara, berdoa dan berpuasa ini bukan menjadi formula untuk supaya doa saudara yang gak dijawab itu bisa dijawab. Kadangkala kan doa kita itu doa yang bermotif, bukan lagi menjadi kehendak Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan, berdoa dan berpuasa itu mau mengajak jemaat perdalam hubungan dengan Tuhan. Dengan menyisihkan segala gangguan dan mencari Tuhan dengan fokus dan kerendahan hati yang besar, lebih yang besar. Jadi apa? Kalau saudara selama ini sudah rendah hati, mungkin ya, tapi saudara dengan berdoa berpuasa, saudara merendahkan hati lebih lagi saudara. Sehingga saudara menyefokus untuk memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi sehingga apa yang dipersiapkan, kita rendahkan hati lagi supaya Tuhannya lebih besar daripada kita. Amin saudara. Bulan lalu saya katakan drivernya ganti saudara. Saudara jadi penumpang mengikuti Tuhan yang membawa pengemudi. Jadi kemana Tuhan bawa kita ikut. Jangan kita yang drive, Tuhan yang mengikuti kita. Itu nggak bisa itu. Tadi kesaksiannya luar biasa sekali yang 2 orang Emmaus itu. Setelah dia tahu Tuhan, setelah diundang makan, hostingnya berubah, Tuhannya berubah kan. Nah saudara, kita ini merendahkan diri dan kita mau supaya Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Amin saudara. Nah bulan 4 ini luar biasa sekali. Saya kata-katanya enak sekali didengar. Coba katakan resilience. Resilient. Nah, resilience ini sesuatu yang berhubungan juga saudara. Yang artinya setiap daripada kita itu nggak mengalami saudara. Tetapi bagaimana kita meresponi. Nah, saya akan bercerita dari seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan di Alkitab ya saudara ya. Mungkin saudara sering mendengar ceritanya, tetapi waktu saya pelajaran resilience, saya renungkan, saya berdoa, dan saya baca Alkitab, saya pelajarin lagi. Nah saya mau kita belajar dari Yusuf. Saya beri judul, tetap berdiri seperti Yusuf. Tetap berdiri seperti Yusuf. Nah saudara, di dalam sebelum kita memulai dengan firman-Nya, saya mau memberikan pengertian kepada saudara arti definisi dari kata resilience ya. Resilient itu dalam bahasa Indonesianya, kalau kita lihat kamusnya, Google-nya atau AI-nya, itu ketangguhan atau daya tahan mental. Dari kata resilience ya, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi definisinya saudara, definisinya secara umum itu definisinya ini saudara. Kemampuan untuk bangkit kembali dengan cepat dari kesulitan. Jadi saudara, kita itu sudah dipersiapkan ini. Jadi waktu kita melihat kesulitan atau penderitaannya, kembali dengan cepat dari kesulitan, bertahan dalam penderitaan tanpa menyerah dan terus maju di tengah tekanan rasa sakit atau tantangan. Jadi saudara, kita itu semua ya yang hidup, baik yang mengikut Kristus, baik yang tidak mengikut Kristus, nggak lepas daripada ini semua toh saudara. Kesulitan, penderitaan, tekanan, sakit, tantangan. Itu semua part of life, bagian daripada
kehidupan kita ya saudara ya. Jadi semua daripada kita akan mengalami hal yang demikian. Mungkin beda-beda ya. Apa yang kita alamin beda-beda. Tetapi pasti kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Nah saudara, dengan mengalami begini, yang demikian bagaimana kita meresponi waktu kita mengalami. Makanya resilient itu kemampuan untuk bangkit kembali ya. Nah secara alkitabiah waktu saya pelajari resilient ini secara alkitabiah maksudnya apa sih ya, bagaimana kita bisa mengerti ya. Nah secara alkitabiah ini resilience ini atau ketangguhan ini kekuatan rohani untuk tetap setia, teguh, dan penuh pengharapan di tengah ujian, penderitaan atau kemunduran. Tetapi saudara tahu kita harus berakar pada kepercayaan kepada Allah. Nah, tadi kita kan dengar kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus berikan kepercayaan kita kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita punya kesetiaan itu teguh dan penuh pengharapan walaupun kita menghadapi ujian, penderitaan atau kemunduran. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita apa yang akan kita alamin tergantung daripada kita punya respon. Nah, waktu kita punya respon itu tergantung daripada fondasi kita di dalam Tuhan. Jadi kalau fondasi kita tidak strong, fondasi kita seperti agar-agar, waktu mengalami kesulitan, ya kita ngikutin kesulitan. Waktu mengalami kemunduran, jadi kita ngikuti kemunduran. Waktu ngalamin penderitaan, kita mengikuti penderitaan. Nggak bisa tinggal diam, saudara. Tetapi waktu kita punya perspektif, kita percaya kepada Tuhan, kita akan tetap tegap dan setia. Saudara, seringkali nih saudara kita dengar waktu diberkati, waktu kita mengalami hidup yang senang itu saudara, nggak ada problem saudara. Tetapi begitu kita mengalami problem, kita bisa marah sama Tuhan, marah sama gereja, marah sama Kersel, marah sama leader, tiba-tibanya kok bisa begitu ya saudara? Kenapa? Karena fondasinya nggak ada saudara. Makanya gampang emosi. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Nah saudara mungkin sering sekali mendengar cerita mengenai Yusuf ya saudara ya. Saya percaya kalau saudara buka, saya tuh bingung ya saudara ya. Setiap kali waktu saya lagi merenungkan cerita Yusuf ini kan, saya mendapat pewahyuan cerita Yusuf ini. Waktu saya buka YouTube, itu ada filmnya Yusuf, Joseph. Tahu isi hati saya buat Joseph gitu ya. Nah saudara, buku Yusuf ini, cerita mengenai Yusuf ini ada di dalam buku Kejadian ya. Kejadian 37. Saya akan loncat-loncat firmannya saudara. Saudara bisa baca dari Kejadian 37 sampai Kejadian 45 ya, 45-46. Nah di sini dikatakan ayat kedua, pada waktu Yusuf anak Yakub berumur 17 tahun, ia mengurus kawanan kambing domba bersama-sama dengan abang-abangnya. Ini saudara saya pakai BIMK ya, terjemahan jadi lebih ke arah bahasa sehari-hari ya. Yaitu anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua selir ayahnya. Ia melaporkan kepadanya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh abang-abangnya. Yakub lebih sayang kepada Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain karena Yusuf dilahirkan ketika ayahnya sudah tua. Pada suatu hari dibuatnya untuk Yusuf sebuah jubah yang sangat bagus. Setelah abang-abang Yusuf melihat bahwa ayah mereka lebih sayang kepada Yusuf daripada mereka, bencilah mereka kepada Yusuf sehingga tidak mau lagi bicara baik-baik dengan dia. Nah ini seringkali terjadi within sibling ya saudara ya, karena ada satu perbedaan jadi yang lain bisa benci saudara, bisa nggak seneng gitu, sama adenya juga nggak seneng gitu. Abang-abangnya di sini, abang-abangnya
mereka nggak senang gitu nih saudara. Karena apa? Adanya perbedaan di antara dari orang tua. Kasihnya ya saudara. Nah, untuk orang-orang tua, belajar dari sini. Jangan suka membeda-bedakan anak-anaknya. Anak pertamanya lebih pintar, anak kedua itu. Jangan saudara. Supaya apa? Supaya mereka tidak supaya mereka bersatu dan tidak saling membenci di dalam keluarga ya saudara. Yang seringkali saya melihat keluarga-keluarga ya waktu bisa berantem saudara. Sibling bisa berantem sampai nggak ngomong, sampai musuh-musuhan. Aduh, nggak ngerti saya itu. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus bisa bersatu dalam keluarga ya. Nah saudara, di ayat yang kelima, pada suatu malam Yusuf bermimpi dan ketika ia menceritakan mimpinya itu kepada abang-abangnya, mereka bertambah benci kepadanya. Tambah benci karena apa? Mimpi nih si Yusuf juga. Karena Yusuf orangnya simple ya. Dia bercerita aja kepada abang-abangnya gitu. Apa yang dia dapat gitu. Tapi penerimaan dari abang-abangnya itu berbeda. Kenapa? Karena ada perbandingan dari orang tua. Sehingga waktu adiknya nih, mungkin Yusuf ini orangnya naif, polos, dia cerita. Yang diterima bukannya, wah kamu nih mimpinya maksudnya apa gitu. Tapi yang diterima, tambah benci saudara. Nah kalau benci sudah mulai berkarya, pikirannya jadinya selalu mau melukai saudara. Mau melenyapkan. Nah saudara, ayat berikutnya yang saya taruh, ayat ke-20. Nah makanya ayo kita bunuh dia dan lemparkan mayatnya ke dalam sumur yang kering. Kita katakan nanti bahwa dia diterkam binatang buas. Kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpi-mimpinya itu. Nah saudara, ingat saudara. Mulai pertama nggak senang. Kedua jadi benci. Ketiga mau dibunuh saudara. Artinya jangan diamkan kebencian itu saudara. Tidak senang, jangan didiamkan. Ditaruh di dalam hati kita saudara. Tetapi kita harus belajar seperti Yusuf ini, nah saudara. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-22, kita lemparkan saja ke dalam sumur di padang gurun ini, tetapi jangan kita pukul atau lukai dia. Ini ada satu saudaranya Juda yang mungkin lebih baik, lebih concern ya sama Yusuf ya. Ya udah jangan dibunuh aja, kita buang aja ke sumur ya saudara ya. Kita terusin ya saudara ya. Oke. Nah, ayat yang ke-28. Dan ketika beberapa pedagang Midian lewat, Yusuf dikeluarkan oleh abang-abangnya dari dalam sumur itu, lalu dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 keping perak. Oke. Nah, Kejadian 39 ayat yang 1. Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh orang-orang Ismail itu dan dijual kepada Potifar, seorang perwira raja yang menjabat kepada pengawal istana. Nah saudara, apa yang kita pelajarin dari Yusuf? Tantangan pertama dari Yusuf. Yusuf dikhianati dan dijual oleh saudara-saudaranya. Ingat sih saudara, apa yang kita pelajarin dari sini? Mungkin ya saudara ya, mungkin saudara merasa kecewa. Saudara-saudaranya ini orang dekat dengan Yusuf. Mungkin saudara pernah kecewa sama saudara sendiri. Mungkin dari brother atau sister. Atau teman di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Mungkin saudara nggak senang pertama awalnya. Lama-lama saudara jadi benci. Lama-lama saudara nggak suka ngelihat orang. Terus saudara, ini tantangan pertama yang Yusuf terima. Mungkin ada orang-orang dekat dengan saudara. Saudara dikecewakan. Saudara ada kepahitan.
saudara ada kebencian, saudara ada ketidaksukaan. Nah saudara, kita belajar ya saudara. Saya akan terus, nanti saya terangi lagi saudara, apa langkah-langkah yang kita harus lakukan. Ini yang pertama ya, tantangan yang pertama ya. Yusuf dikhianati, artinya Yusuf dihianati oleh orang-orang terdekat. Yang dimana Yusuf melihat kalau abang-abangnya itu adalah orang-orang yang seharusnya melindungi dia, tetapi malah membuang dia. Nah, ini tantangan yang pertama. Nah, Kejadian 39 ayat yang kedua. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Ingat tuannya itu Potifar ya. Tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakannya. Ayat keempat, Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya. Lalu ditugaskannya Yusuf mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Sejak saat itu demi Yusuf Tuhan memberkati rumah tangga orang Mesir itu dan segala apa yang dimiliki, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah saudara, kita belajar dari sini ya saudara ya. Kenapa Tuhan menolong Yusuf? Kenapa Tuhan memberkati orang Mesir itu? Potifar itu diberkati loh karena Yusuf. Kan di situ demi Yusuf Tuhan memberkati rumah tangga orang Mesir itu. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah saudara, waktu kita pelajari, ternyata walaupun Yusuf dikhianati, walaupun Yusuf dibuang, walaupun Yusuf dijual, Yusuf hatinya enggak ada kepahitan saudara. Dikhianati tapi tidak pahit. Orang yang kalau ada kepahitan, Tuhan enggak bisa bekerja dalam hidup saudara. Enggak ada, kalau saudara tidak mengampuni, Tuhan tidak bekerja, bisa bekerja dalam hidup saudara. Karena hatinya Yusuf ini beda ya saudara ya. Tuhan jadi menolong Yusuf. Kenapa? Dia nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam. Dia nggak pernah dendam saudara. Kalau saudara baca di ayat terakhir itu, dia malah jangan takut, jangan menyesal membuang dia. Karena apa? Tuhan punya rencana yang indah ya saudara. Nah saudara, waktu dia tidak mempunyai sakit hati atau kecewa atau kepahitan atau dendam, dia lakukan apa yang diserahkan kepada dia, dikerjakan dengan baik. Bukannya jadi marah-marah gitu. Wah, gue tadinya udah enak-enak nih di rumah bapak gue dibikinin jaket, bapak gue semua ini. Dia enggak saudara. Ini Yusuf orang yang berbeda saudara. Dia bekerja, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara mungkin saudara kerja dan saudara menjadi bulan-bulannya bos saudara. Saudara kerjanya seenakan, tambah jadi bulan-bulannya bos saudara. Saudara harus melihat dari perspektif siapa saudara di dalam Tuhan. Jadi saudara harus bekerja dengan segenap jiwa hati saudara. Saudara lakukan untuk Tuhan. Walaupun bos saudara mungkin bulan-bulanin saudara atau mengincar saudara atau mencari kesalahan saudara, itu akan dirubah. Karena apa? Tuhan bersama-sama dengan saudara dan Tuhan membuat perusahaan yang saudara bekerja diberkati demi saudara loh, dia bilangnya sini loh. Nah ini saudara, kita belajar dari Yusuf ya. Nah, kita lanjutkan ya. Istri Potifar menarik Yusuf pada jubahnya dan mari kita tidur bersama. Yusuf meronta dan
dapat lepas lalu lari keluar, tetapi jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. Ada aja ya tantangannya ya saudara ya. Udah jadi pemimpin ini, manajer di rumah tangga nih, di house, wah semuanya di bawah naungan Yusuf. Ada aja gangguan. Maka itu tadi saya bilang, hidup kita walaupun kita naik level, pasti ada gangguan saudara. Bagaimana kita menjadi resilient dalam gangguan yang kita hadapi. Nah, istri Potifar menarik ayat berikutnya, ayat ke-14. Ia memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, coba lihat orang Ibrani yang dibawa suami saya ke rumah ini menghina kita. Dia masuk ke dalam kamar saya dan mau memperkosa saya. Tapi saya berteriak keras-keras. Jadi dia udah mulai memfitnah, mengomong yang tidak baik mengenai Yusuf. Nah, sekembalinya suaminya, ia segera menuturkan cerita itu kepadanya. Katanya, Potifar menjadi sangat marah. Ayat yang kedua, dan ia memberitakan supaya Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Jadi saudara sekarang udah enak-enak dia jadi kepala rumah tangga, ngatur ini, sampai hartanya semuanya itu Yusuf yang ngatur itu saudara. Wah, bukan itu. Dia ngatur-ngatur gitu. Ada lagi tantangan. Setelah tantangannya, kali ini tantangan yang kedua saudara. Tantangan yang kedua, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dipenjara. Udah enak-enak hidup, sekarang mesti dipenjara saudara. Dipenjara Yusuf. Tapi ingat, memang Yusuf orangnya tidak menaruh dendam ya. Orangnya memang udah terlatih juga gitu ya saudara. Orangnya mungkin kalau dilihat dia naif ya. Orangnya naif ya gitu ya. Pokoknya ya udah, gue taruh di penjara. Aku harus lakukan apa yang terbaik. Dia lakukan semua yang terbaik saudara. Di penjara pun dia lakukan yang terbaik. Bukan jadi kepala gangster dia di penjara. Betul ya? Dia melakukan yang terbaik sehingga kepala penjara senang sama dia. Kepala penjara senang sama dia, dia diangkat lagi jadi kepala saudara. Yang mengepalai penjara itu saudara. Jadi kepala penjaranya itu juga enak saudara kalau punya employee kayak Yusuf ya. Wah, nggak usah kerja, semua diatur sama dia. Ini loh saudara, ini karakter orang yang resilient, saudara. Orang yang tangguh. Walaupun sudah di posisi menjadi orang narapidana, orang penjara. Tetapi dia enggak menangisi nasibnya, saudara. Enggak terima, ya udahlah nasib saya di penjara. Dia enggak, saudara. Dia tetap melakukan yang terbaik. Sampai dia dipercayakan untuk jabatan yang lebih tinggi. Nah saudara, waktu dia di penjara ada 2, juru minum sama juru potong ya. Ini di penjara 2 nih saudara. Di penjara 2, mereka mimpi dan mereka tidak tahu apa arti dari mimpinya. Dan Yusuf memberikan pengertiannya kepada mereka. Dan Kejadian 40 ayat 14, waktu mereka dikeluarkan dari penjara, Yusuf mengatakan dengan, tetapi ingatlah kepada saya apabila keadaanmu sudah baik. Tolong sampaikan persoalan saya kepada raja supaya saya dibebaskan dari penjara ini. Jadi Yusuf ngomong ya, oke, tolong bebaskan dari penjara supaya ingatlah. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ayat ke-23. Tetapi pengurus minuman itu tidak ingat lagi kepada Yusuf. Ia sama sekali lupa padanya. Lupa saudara, udah dikasih perbuatan yang baik. Nah ini yang tantangan ketiga. Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Nah saudara, mungkin daripada kita ya, kita sudah membantu orang baik, segala apa yang kita lakukan baik, setelah kita bantu, orangnya lupa.
Lupa sama kebaikannya kita. Orangnya nggak ingat lagi, saudara. Kamu ingat nggak lah dulu waktu kamu baru pertama kali datang, yang menemani kamu ke imigrasi siapa? Lupa. Yang menemani kamu ke interview di imigrasi siapa? Nggak ingat tuh Pak Surtom. Yang bantu bikin terjemahan siapa? Lupa. Saya belajar, saya diingetin. Dulu waktu zamannya 98 itu kan banyak orang Indonesia datang ke Amerika apply asylum ya. Ya saya banyak bantu orang itu apply asylum. Tapi setelah asylum, mereka dapat asylum, mereka nggak ke gereja lagi. Nggak ke gereja lagi. Ketemu juga nggak ada gor gitu istilahnya. Barusan nih tahun lalu ini udah datang giliran mau ke court aja datang ke gereja terus gitu. 3 bulan berturut-turut datang gitu. Minta saya untuk show di court gitu. Ya, di court. Tapi setelah dapat nggak datang lagi saudara. Lupa. Saya ditanya, kenapa kamu masih mau melakukan bantuin orang-orang? Saya jawabnya dulu begini. Well, saya lakukan kebaikan untuk Tuhan. Makanya dilupakan juga, is okay lah, saya nggak sakit hati. Belajar dari Yusuf saya. Ternyata saudara, mungkin ya saudara dilupakan. Mungkin saudara di-abandon, ditinggalin. Saudara, apa di hati saudara ini? Waktu saudara ditinggalin, dilupain. Saudara, iblis ini mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Tuhan sudah bicara, apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil, pasti maju, pasti berkembang pesat. Tuhan kalau sudah berkata demikian, Tuhan pasti genapi. Tapi Tuhan nggak menjanjikan saudara nggak mengalami tantangan, nggak mengalami kesulitan. Benar ya? Tuhan mau saudara itu tangguh, resilience, tahan mental, kuat, ulet, nggak mudah menyerah, maju terus, pantang mundur. Amin saudara. Saya lucu nih saudara. Cucu saya kan baru belajar, udah bisa tengkurap. Dia sekarang belajar mau merangkak saudara. Saya lagi perhatiin, belajar merangkak. Dia kayak begini. Deh, tapi bukannya maju, mundur ya. Saya bilang, kamu gak boleh mesti maju gitu. Kalau kakinya ditahan sama tangan kita, dia bisa maju gitu. Tapi kalau gak ditahan, mundur gitu. Tapi bukan berarti dia itu give up saudara, menyerah. Enggak, tiap pagi dia naikin tangannya, dia mulai berangkat jalan-jalan begini saudara. Sampai waktu itu tangannya di karpet merah ini saudara. Dia tarik. Ternyata Tuhan ya, Tuhan memberikan kita itu karakter atau sikap yang tangguh. Yang gak mudah menyerah. Coba bayangin kalau baby gak mau merangkak lagi, dia gak akan bisa merangkak. Betul ya? Kalau dia nggak bisa duduk, nggak mau duduk lagi, dia nggak bakal bisa duduk. Dia nggak mau berdiri lagi karena jatuh, dia nggak mau berdiri. Dia nggak akan bisa berdiri. Jalan kalau dia jatuh terus dia nggak mau jalan lagi, dia nggak akan bisa jalan. Itu artinya apa? Tuhan sudah persiapkan daripada kita itu supaya hidup kita itu bisa tangguh,
supaya tahan ulet, tahan uji, nggak mudah menyerah saudara. Jadi waktu saudara mengalami, saudara tahu siapa saudara di dalam Tuhan. Luar biasa sekali saudara. Ternyata kita belajar dari Yusuf. Nah, apa yang kita bisa belajar untuk menjadi tangguh dari Yusuf? Resilience. Ya saudara ya. Yang pertama, ketangguhan terlihat saat kita tidak membiarkan pengkhianatan orang lain meracuni hati kita. Ngerti ya saudara ya? Ini saking, kalau udah pengkhianatan itu udah terlalu dalam saudara. Apa yang saudara dengar bisa meracuni saudara kalau saudara nggak punya fondasi di dalam Tuhan. Apa yang saudara lihat bisa meracuni saudara. Apa yang saudara bergaul dengan teman saudara dan saudara tiba-tiba ada sesuatu yang nggak suka. Kalau saudara simpan itu nggak selesaikan, bisa meracuni hidup saudara. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita supaya kita hidup tangguh dengan cara berpikir kita supaya kita tahu bahwa hal yang itu tidak boleh masuk di dalam hati kita. Kekecewaan, ketidaksukaan, benci tidak boleh ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita, hidup kita tidak ada garbage ya, sampai yang ada. Tetapi kita bebas, kita bisa melangkah di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, secara aplikasinya, Tuhan bisa memakai luka yang dalam untuk membentuk masa depan yang besar. Ini Yusuf saudara, dia mengalami semuanya, dia menjadi orang kedua di Mesir. Mungkinkah saudara yang mengalami seperti apa yang dialami Yusuf, saudara akan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin saudara, saudara akan menjadi orang yang berinfluence di dalam tempat pekerjaan saudara. Saudara menjadi orang yang berinfluence di dalam komunitas saudara. Karena apa? Karena saudara tidak menyimpan segala kebaikan di dalam hati saudara. Nah saudara, yang kedua, ketangguhan adalah memilih benar meski dihukum karena kebenaran itu. Arti kata, berapa besar integritas saudara pertahankan. Ngerti ya? Walaupun saudara harus menanggung resikonya. Yusuf tetap mempertahankan integritasnya. Dia nggak mau jatuh di dalam dosa. Rayuan dari Potifar. Jadi saudara pegang kebenaran firman Tuhan. Saudara pegang walaupun saudara ambil resiko. Jangan takut saudara mengambil resiko. Nah, aplikasinya jangan berhenti melakukan yang benar karena hanya karena hasilnya belum terlihat. Jadi saudara, walaupun saudara melihat segala apa yang sudah diberikan kepada kita itu, dari tema, dari fokus-fokus itu, saudara bilang, kok ini belum ada hasil? Jangan berhenti saudara, tetap melakukan. Mungkin saudara sudah puluhan tahun di Amerika belum dapat status. Jangan berhenti melakukan bagian saudara di dalam Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap bekerja, tetap melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan pasti melakukan bagiannya untuk saudara. Mungkin saudara dilatih kesabarannya. Yusuf itu nunggu lebih dari 2 tahun loh. Waktu juru minum itu lupain dia. 2 tahun lama di penjara saudara. Ini orang kok nggak cerita-cerita mengenai saya ya 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi dia sabar saudara. Dia sabar. Dia sabar. Dia nggak komplain. Dia nggak mengeluh. Dia tetap melakukan bagiannya. Walaupun dia masih di penjara, dia belum melihat bagian dia. Nah, yang terakhir saudara.
apa yang kita belajar untuk menjadi tangguh dari Yusuf? Ketangguhan adalah percaya bahwa waktu Tuhan tetap yang terbaik meski rasanya Tuhan diam. Mungkin saudara sudah berdoa segala macam, kok kayaknya Tuhan diam. Wah, tapi saudara harus tahu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Saudara, karena apa? Kalau waktunya kita, kadang-kadang kita bisa jadi kecewa. Apa yang kita ekspektasikan kok nggak seperti yang kita harapkan. Itu ya bisa kecewa saudara, bisa marah sama Tuhan. Tetapi kalau kita tahu bahwa Tuhan pasti menggenapi. Orang dikatakan Tuhan akan membuat saudara berhasil, maju, dan berkembang pesat. Kalau Tuhan katakan demikian, pasti Tuhan lakukan. Cuman waktunya yang saudara harus tahu. Waktunya ialah waktunya Tuhan. Nah, saudara, aplikasinya, diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan sedang melihat saudara. Tuhan mau saudara itu maju dan saudara bisa menunggu waktunya dia. Dia sedang menyusun waktunya, dia sedang mengorkestra semua waktunya supaya saudara pada saat saudara mengalami, saudara melihat kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, dalam hal ini waktu Yusuf terakhir, waktu dia ditanya untuk menginterpretasi impinya Firaun, Yusuf tidak mengambil kredit, saudara. Yusuf tidak mengambil kredit. Yusuf katakan, saya sih tidak tahu menginterpretasi impian. Tetapi Tuhan tahu apa yang interpretasi dari impiannya itu. Jadi apa saudara? Walaupun kita nih ya, jadi belajar dari Yusuf, kita sudah mengalami semuanya ini. Ingat, Tuhanlah yang harus mendapat kredit. Tuhan yang harus ditinggikan. Tuhan yang harus menjadi kesaksian untuk daripada kita. Nah saudara, saya akan tutup gini saudara. Musik ministry boleh datang. Resilience, ketangguhan bukan berarti kita tidak jatuh. Tapi kita tidak tinggal dalam kejatuhan. Tuhan yang membentuk kita dari impian melalui proses menuju penggenapan. Amin saudara. Mari kita berdiri saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami belajar hari ini Tuhan. Dan kami mau mengaminkan. Mengikuti apa yang Kau bawakan kami Tuhan. Dari tema dari gereja kita. Dari fokus-fokus khotbah. Yang membawa kita untuk hidup sebagai orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus memberikan pewahyuan kepada anak-anak-Mu di sini, bahkan yang menyaksikan online, supaya terus mendapat perspektif yang luar biasa, yang diam bersama-sama dengan kita, sehingga waktu kita mengalami tantangan, kita tetap setia kepada Tuhan, setia, tetap megang janji Tuhan, dan tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap daripada umat-Mu. Biar berkat ilahi terus menyertai umat-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati saudara.